Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian? Apapun yang kalian kerjakan, semoga hasilnya baik ya. Apapun yang kalian rencanakan, semoga hasilnya baik juga. Kali ini pembahasan kita terkait Gibran, wapres kita yang ingin dimakzulkan. Kali ini rupanya mendapatkan akibat dari ulahnya. Anaknya dimutasi. Kita lihat gimana pembahasan dari Opung. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu di Facebook saya. Kalian ke Facebook dan klik nama saya Renaldi SB di pencarian Facebook. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Kalian tengok, jadi hari ini aku mau main tentara-tentaraan. Iya. Tentara-tentaraan gak tuh? Kayak Anies Baswedan. Iya, betul. Waktu pilkada kemarin di Jakarta kan, pakai baret warna oranye dia kan. Iya. Ku ambil lah HP ku kan, ku cari di Shopee baret warna oranye, nggak dapat. Nggak dijual ya. Jadi pakai inilah aku punya anak. Iya. Mana yang ada aja lah kan begitu kan. Yang penting hari ini mirip tentara. Iya. Karena apa? Karena ini adalah kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia bersama rakyat TNI kuat. Begitu dong. Ini ada pula yang mau memecah belah rakyat dengan TNI. Purnawirawan pula itu. Memang lagi lucu-lucunya. Jadi ini ada hubungannya yang pengen ku sampaikan dulu pada saat hari ini. Apa itu? Ya, anak dari Tri Sutrisno yang kemarin mendesak Gibran Raka Buming Raka digantikan, malah anaknya dimutasi. Serius, Bung, serius. Siapa nama anaknya? Kunto Arif Wibowo. Pangkatnya apa, Bung? Bintang 3. Bintang 3 dimutasi. Malu kali. Malu ya, malu. Tri Sutrisno disebut-sebut setuju Gibran dimakzulkan, malah anaknya dicopot dari jabatan top TNI. Ya, Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo, putra mantan Wapres Tri Sutrisno, baru saja dicopot dari jabatan Panglima Kagop Wilhan I dan dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Kalau orang bilang sih jabatan staf khusus sama saja seperti nonjob. Padahal Jenderal Bintang 3 ini baru 4 bulan menduduki jabatan top tersebut. Ya, walaupun ada jenderal-jenderal lain yang juga dimutasi, namun pencopotan Legend Kunto Arif menimbulkan tanda tanya karena terjadi usai kelompok purnawirawan TNI yang di dalamnya ada Tri Sutrisno menuntut Wapres Gibran dicopot lewat MPR. Nah, tapi apakah memang ada hubungannya atau tidak? Ya, hanya mereka-mereka aja yang tahu ya. Letnan Jenderal TNI Kunto Arif sebelumnya menjabat sebagai Panglima Kogab Wilhan I. Jabatannya sebagai Pangkogab Wilhan I terbilang sebentar. Kunto baru menduduki posisi tersebut 4 bulan yang lalu, tepatnya pada Januari 2025. Namanya pun masuk dalam daftar para pejabat TNI yang mengalami pergantian dalam keputusan tersebut. Kini Legend Kunto dimutasi menjadi staf khusus KSAD. Diketahui karir militer putra Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno tersebut terus melejit. Sebelum menjabat Pangkogab Wilhan I, ia menjadi Wakil Komandan Kodiklat TNI AD pada 17 Juli 2023 hingga 24 Juli 2024. Ia juga pernah menjadi Pangdam 3 Siliwangi sejak 31 Januari 2022 hingga 21 Agustus 2023. Namanya kini ikut menjadi sorotan publik setelah Tri Sutrisno turut menandatangani dokumen soal usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Bintang 3. Wah. Jadi anak yang kena ya. Kalian coba, itu kalau sebentar lagi itu bintang 4, bentar lagi itu bisa jadi Panglima TNI. Gara-gara ulah bapaknya dimutasi. Iya. Kasian kali ya. Siapa suruh nggak jaga bapaknya? Iya. Aduh, emang Pung ada kaitannya? Kalau menurut keterangan dari Kepala Pusat Penerangan TNI Bapak Kristome Sianturi, katanya sih biasa ada mutasi, nggak ada hubungannya ini. Kalau kalian tanya beliau itu ya itu kan jawaban normatif. Tapi kalau kalian tanya sama Bung Parabelak, pasti ada unsur politis. Maksudnya apa ini, Bung? Ya, unsur politis maksudnya apa? Ya, karena
tindakan dari bapaknya yang merupakan wakil presiden Indonesia ya, keberapa itu tuh, gapat 6 jupan lalu berapa ya, aku nggak tahu ya. Karena apa? Karena yang milih dia Soeharto, bukan rakyat. Yang kami ingat itu yang dipilih rakyat. Karena tindakan dari bapaknya ini ya bisa dikatakan ini mengganggu stabilitas negara. Seorang mantan wakil presiden, seorang mantan panglima TNI, Tri Sutrisno ini panglima TNI loh. Kalau nggak salah dari tahun 1988 sampai tahun 1991 kalau nggak salah, ya kan? Nah, coba sebagai seseorang yang pernah menjadi panglima TNI, nggak tahu dia konstitusi, nggak tahu dia undang-undang, bahwasanya seorang wakil presiden adalah seseorang yang harus dihormati, layaknya kita menghormati seorang presiden. Inilah kalau otak udah dicuci. Bapak makin tua makin salah pergaulan, Pak. Makin tua itu, Pak, pilih-pilih kalau terima tamu. Bapak asal-asal terima tamu. Aku udah bilang dari kemarin kan, sebelum ada mutasi ini, aku udah bilang dari kemarin, hati-hati Pak, anak Bapak nanti karirnya parkir Pak, nggak kemana-mana. Ternyata kejadian kan. Kalau Opung Parbelak ngomong itu pasti A1. Nggak akan pernah Opung Parbelak ini asal ngomong. Nggak kayak kemarin, nggak kayak itu tuh media yang dikirimi ke Pele Baby itu. Ya nggak asal ngomong Opung Parbelak, serius. Ya kan, dimutasi. Apa rupanya Pak, apanya pun jabatannya kemarin. Jadi begini ya, ini kita omong agak serius dulu nih, agak dalam dulu nih. Kalau tadi masih opening itu opening, ya mulai kita kepada tahap yang mencerdaskan. Bisa rupanya orang lain cerdas kau bikin pun katanya. Aku pun juga aku ngerasa biasa aja sih. Apa yang ku share itu biasa aja. Tapi kenapa orang bilang aku cerdas nggak tahu juga ya. Ya karena memang seirama kan begitu. Tapi dari Banteng, biar tahu kalian ya, basar-basarnya Banteng bilang aku bodoh. Aduh. Jadi banyak ini yang nanya-nanya ini, Pung, apa sih sebetulnya jabatannya itu sebelum dimutasi? Kalian ini kalau dengar orang yang gak kalian suka dimutasi, senang kali kalian. Bukan cuma kami Pung yang senang, 58% rakyat di Indonesia ini senang. Gak boleh begitu, harusnya dosa bapaknya, dosa anaknya kan begitu. Tapi ternyata kenyataannya gak demikian. Makanya kalau mau bertindak itu Bapak mikir-mikir dulu, pengaruh gak kepada diri sendiri. Kalau nggak pengaruhnya sama diri sendiri nggak apa-apa. Nah ini kepada karir anak, apa nggak ngiri? Iya kan? Maaf Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi bagi yang belum tahu ya, bagi yang penasaran, apa sih jabatan beliau ya, anak dari Bapak Jenderal Tri Sutrisno ini. Jadi jabatan ya dari Letnan Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo sebelumnya adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Apa itu Komando Wilayah Gabungan Pertahanan? Komando Gabungan Wilayah Pertahanan itu adalah ya komando utama operasi yang merupakan satuan baru yang lahir dari keputusan Presiden 2019 ya, yang fungsinya merupakan sebagai penindak awal ketika terjadi sebuah konflik ya, baik itu untuk operasi militer perang ataupun juga untuk operasi militer yang selain perang ya, OMP dan juga OMSP. Nah ya, jadi bisa dikatakan mereka ini menjadi penindak awal ketika terjadi sebuah konflik. Setelah itu apa? Setelah itu mereka itu berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk sebagai pemulih situasi ketika terjadi konflik. Itu dia. Kok tahu kau Pung? Bukan Opung Parbelak namanya kalau bego. Harus cerdas kita, harus tahu kita ya. Opung Parbelak nggak akan pernah menyajikan informasi yang comot sana, nggak mau. Harus mendalam.
Nah, ya komando gabungan wilayah pertahanan ini, ya ternyata ada beberapa. Yang aku tahu ada 3, ya. Komando gabungan wilayah pertahanan 1, 2, dan 3. Komando gabungan wilayah pertahanan 1, ya, itu membawahi wilayah perairan, daratan, laut, ya, dari beberapa provinsi. Kalau untuk wilayah pertama, wilayah 1 itu ada seluruh, ya, Sumatera. Semua provinsi dari ujung atas sampai ujung bawah Sumatera, ya, itu ada di bawah wilayah pertahanan 1. Setelah itu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, setelah itu Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan. Itu dia. Siapa panglimanya? Nah, yang menjadi komandannya adalah disebut panglima. Nah, panglimanya ini adalah Bapak Kunto Arif Wibowo. Untuk wilayah 1. Nah, ada lagi wilayah 2. Wilayah 2 itu, ya, itu membawahi, ya, beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, setelah itu ada NTT, ada NTB, ada Bali, dan juga Pulau Sulawesi. Ya, itu dia. Nah, wilayah 3 itu ada membawahi Kepulauan Maluku dan juga daerah Papua, ya. Jadi masing-masing ini ada panglimanya, ya. Kalau nggak salah aku, kalau untuk wilayah 2 itu panglimanya Marsikal Madya siapa ya? Hairil Lubis kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ya. Setelah itu kalau untuk wilayah 3 itu Bambang Tresno Hadi, ya. Kalau nggak salah Letnan Jenderal TNI Bambang Tresno Hadi, ya. Kalau nggak salah. Kalau salah aku koreksi. Bapak-bapak yang ada di TNI, ya. Jadi bisa dikatakan, ya, ini adalah pangkat bergengsi. Karena apa? Mereka langsung bertanggung jawab ke Panglima TNI. Nah, sekarang setelah dimutasi, ya, jabatan terbarunya hanyalah staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Tadinya dia pegang komando, harus jadi staf khusus dia. Apa ini bukan merupakan pukulan? Pung, emang cuma dia satu-satunya dimutasi? Bukan. Ada sekitar 237 yang dimutasi. Salah satunya beliau. Ya, memang Kepala Pusat Penerangan TNI Bapak Kristome Sianturi mengatakan bahwasanya itu adalah hal biasa, adalah hal biasa, ya, bagi seorang TNI kena mutasi, kan begitu. Ya, kalau misalnya bagi yang karirnya nggak moncer, oke lah. Ini kan moncer kali, Pak. Pernah lo beliau ini menjadi Pangdam 3 Siliwangi. Kalau nggak salah terakhir itu tahun 2002, kalau nggak salah, kan begitu. Nah, ini baru 4 bulan. Kalau nggak salah beliau itu menjabat itu pada bulan Januari tahun ini, ya, diangkat. Sekarang dimutasi. Aman. Yo. Ngeri kali lah. Tapi cemana mau dibilang, ya, sebagai seorang TNI, sebagai seorang prajurit harus menerima apapun keputusan dari Panglima. Nah, itu dia, ya, Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Anda itu kan punya 4 orang jenderal TNI dan Polri, 4 orang anak, kan? Ini masih 1 loh, Pak, kena dampaknya ini, Pak. Gimana kira-kira yang 3 lagi nih, Pak? Menjadi seorang prajurit, ya, adalah sebuah tantangan berat, tugas berat. Karena apa? Ya, jiwa raganya adalah untuk bangsa dan untuk negara. Begitu. Kalau dikatakan prajurit itu nggak ada pensiunnya, kan begitu. Nggak ada pensiunan prajurit, nggak ada. Pensiunan TNI ada. Jadi walaupun juga sudah purnawirawan, tetap dikatakan sebagai seorang prajurit. Karena prajurit itu adalah darah. Kok tahu, Kopung? Udah ku bilang aku ini gagal tentara. Faktor tinggi badan. Ya, itu dia. Jadi makanya aku bilang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sebetulnya Anda itu orang baik. Cuman masalahnya sekarang Anda kena begal.
Gitu loh, kok mau sih bergabung sama orang-orang seperti itu? Aduh. Anda itu kelasnya itu bergabung sama negara-negarawan, ulung negara-negarawan kelas utama. Kalau bisa dikatakan ya, Leo, ya kalau bicara umur, bicara pengalaman, bicara jabatan, Anda itu harusnya menjadi veteran VVIP. Anda itu menjadi purnawirawan VVIP harusnya gitu loh Bapak ya. Karena bisa dikatakan dari semua purnawirawan umur Anda yang paling panjang. Iya kan? Ya Tuhan sudah kasih umur panjang sama Bapak Tri Sutrisno. Kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik Pak? Jangan tiru-tiru Amin Rais. Beda level Bapak sama beliau. Kan begitu, ya kan? Bapak harusnya menjadi motivasi bagi kami, gitu loh. Menjadi motivator bagi kami anak-anak muda. Amin Rais saja bisa jadi motivator, kok Bapak enggak sih? Motivator lintas benua loh itu, Pak. Ya, jadi inilah akibat ya kalau misalnya kita itu bertindak tidak sesuai dengan hati nurani. Aku yakin ini hati nuraninya Bapak Tri Sutrisno nggak begini, enggak. Ya enggak, ya cuman aku mau dibilang lagi makin tua orang kan makin bisa dipengaruhi kan gitu. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir pendek, berpikir picik. Coba dasarnya apa? Ya dasarnya Bapak Jenderal, dasarnya apa? Bapak itu meminta ya Gibran Raka Buming Raka itu untuk dicopot. Gibran Raka Buming Raka itu dipecat. Ya? Dasarnya apa? Dasarnya sakit hati. Aku yakin Bapak nggak pernah ada sakit hati sama Bapak Jokowi, nggak pernah. Karena aku pernah melihat bagaimana Bapak Joko Widodo itu juga menjenguk Bapak waktu lagi sakit. Bapak Joko Widodo itu kurang sabar apa? Beliau itu kurang mengampuni apa? Kurang pemaaf apa? Kemarin Bapak sakit dijenguk. Cak Nun begitu juga sakit dijenguk. Ya, setelah itu siapa lagi? Slang yang jelas-jelas band pendukung Ganjar kemarin itu Bunda Iyet ya, Bunda Iyet atau Bunda Yeti ya, yang sebagai bisa dikatakan salah satu tokoh yang membesarkan slang ya. Kemarin pulang dari Vatikan, Bapak Joko Widodo itu sebelum pergi ke Polda Metro Jaya, pergi ke Potlot kan, melayat. Itu dia, beliau nggak ingat-ingat lagi karena beliau tahu hatinya Slang itu sebetulnya kepada beliau, cuman yang bayar beda. Kan begitu, kok yang bayar beda? Maksudmu apa, Bung? Loh, nggak waktu mereka manggung, yakin kalian nggak dibayar? Yakin? Ya, segala macam dilontarkan orang Slang ini ya, mengatakan bahwasanya Joko Widodo meninggalkan kita, Joko Widodo tidak sejalan lagi dengan kita, kan begitu. Bahkan ada sebuah lagu yang bisa dikatakan menyindir-nyindir Gibran, kan begitu. Tapi enggak, Bapak Joko Widodo enggak seperti itu. Bapak Joko Widodo itu pemaaf. Gitu dia tahu ya, orang-orang yang kena begal itu dia tahu. Itu dia. Kalau dasarnya sakit hati, gue bilang kurasa nggak ada sakit hati. Bapak salah pergaulan aja, Pak. Kemarin kan aku sudah tayangkan kan, ada 3 surat resmi ya dari Persatuan Purnawirawan TNI AD, Angkatan AU dan juga AL. 3-tiganya aku udah dapat ya. Di situ sudah diterangkan bahwasanya mereka ini tidak mewakili gitu loh, tidak mewakili purnawirawan manapun. Mereka ini bertindak secara pribadi, dan kalian perhatikan dulu di surat surat petisinya itu. Dikatakan di situ ya ada 103 jenderal, ada 61 marsekal, ada 91 kolonel. Sampai sekarang juga orang-orang yang nggak ada. Coba ya, realnya dulu. Coba mana listnya, mana orang-orang yang nggak pernah. Aku tengok orang ini bikin deklarasi nggak pernah. Mana? Asal comot namanya itu. Makanya aku bilang ya kan, orang ini bertindak atas
gerakan individu, bukan gerakan secara bersama-sama. Enggak ada itu, ya. Nah, sekarang kalau berbicara masalah Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak, jujur saja, ya, beliau itu, ya, setelah Budiono, setelah Yusuf Kala, ya, setelah itu ada Bapak Ma'ruf Amin, ya, beliau itu adalah wakil presiden kelima yang dipilih rakyat. Ya, beliau itu dipilih rakyat. Itu dia, kelima dipilih rakyat. Ya, Bapak nggak dipilih rakyat, Pak. Kalau kita bicara kehendak rakyat, kedaulatan rakyat, demokrasi, berbicara demokrasi, Gibran itu terlahir dari demokrasi yang sesungguhnya. Kalau Bapak kan enggak kan, Pak? Waktu zaman Soeharto itu mana dipilih rakyat, termasuk juga Megawati, walaupun presiden bukan dipilih rakyat itu. Ya, begitu juga wakil presiden yang nggak dipilih rakyat itu, ya, Bapak Sudarmono, tanpa mengurangi rasa hormat loh, Pak, ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ya, semua wakil presiden dari Bapak Jenderal Soeharto, ya, begitu juga wakil dari Megawati, ya, kalau Jenderal Soeharto itu main tunjuknya itu, yang ini, sur dia sama yang ini kesini dia, sur dia sama itu, yang ini dia. Tapi coba lihat, ya, apa yang bisa dikerjakan seorang wakil presiden di zaman Soeharto? Nggak ada. Semuanya itu yang pegang kendali itu cuma Soeharto, yang kerja cuma Soeharto, yang makan juga cuma Soeharto. Tapi sekarang Bapak Gibran itu lahir, ya, dari demokrasi. Beliau itu adalah pilihan dari seluruh rakyat Indonesia, gitu loh. Lah, nggak semua yang milih, Bung. Betul, nggak semua yang memilih. Tapi yang terpilih secara mayoritas suara adalah beliau. Gitu. Kalian mau sangkal? Ku bilang sama kalian semuanya, ya, secara politik tidak ada Gibran, tidak ada yang namanya Prabowo. Gak. Bertaruh kita, kalau Bapak Prabowo wakilnya bukan Gibran, belum tentu menang. Belum tentu menang. Karena Bapak Gibran ini adalah mewakili, ya, dari keberlanjutan yang dari yang diwariskan Bapak Joko Widodo. Makanya rakyat masih menginginkan keberlanjutan itu. Makanya rakyat memilih mana presiden dan wakil presiden yang lebih dominan akan melakukan atau akan meneruskan keberlanjutan dari program-program yang dibuat oleh Bapak Joko Widodo. Sakit kali rupanya, bah, pakai barang ini. Berjejak, bah. Cemana mau dibilang ini barek anak kelas 3 SD. Tapi nggak apa-apa lah, aku tantankanlah dulu 20 menit lagi. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan, ya, Bapak Jenderal Tri Sutrisno, tolong dengarkan Bapak. Ini karena sama Bapaknya aku ngomong nggak bentak-bentak. Kalau sama orang tua yang satu lagi tuh, Pak, aku bentak-bentak, Pak. Ya. Jangan sampai hal ini mengurangi rasa hormat dari sebagian besar banyak anak bangsa terhadap Bapak. Cepat-cepat tobat, Pak. Nanti efeknya ke anak Bapak yang lain lagi. Iya, ya. Terserah kalian mau menilai bahwasanya, oh ternyata kejam ya pemerintah sekarang, ya. Bapaknya yang berdosa, anak yang nanggung. Ya kalau ku bilang sih ini sebuah pembelajaran kan begitu, ya. Ini biar tahu kalian ini banyak ini. Banyak ini purnawirawan yang anaknya berada di militer ataupun di kepolisian yang udah mulai gerah. Udah agak gelisah ini. Dan tahu enggak kalian, ya? Ini secara apa lah mau ku bilang, ya? Secara politik bisa lah, ya. Ini perlu diambil tindakan seperti ini supaya apa? Supaya purnawirawan yang punya anak, yang punya keluarga, yang punya keponakan, ya, yang mengabdi, ya, di TNI ataupun di Polri, ini akan menjadi shock terapi bagi mereka. Malah, ya, jadi sebagian dari mereka ini sudah mulai mikir-mikir, ternyata giri juga rupanya. Kalau kayak gitu mundurlah kami teratur. Daripada kena anakku, daripada kena ponakanku.
Perhatikanlah, gue bilang sama kalian ya, yang dikatakan 103 jenderal, ya 91 laksamana, 63 laksamana, sekian orang marsekal, setelah itu ada 91 kolonel, nggak ada itu. Nggak ada, aku bilang nggak ada, yakin aku. Kan di sini kan begitu juga. Waktu kemarin PDIP kan begitu juga kan. Hasto itu didukung oleh 1000 pengacara, yang nongol di pengadilan cuma 3. Kalau masalah klaim-klaim aja bisa ya semua mengklaim. Kalau gue bilang sama kalian contohnya, aku ini didukung oleh TNI dan juga Polri, percaya kalian? Di belakangku ada TNI dan Polri, percaya kalian? Aku terima terima bayaran dari Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo, percaya kalian? Iya kan begitu, kan bisa dilihat lah. Inilah tempatku ini, disemak-semak, tapi selalu dibilang aku terima bayaran. Enggak aja memang orang ini, bah. Sama itu si kumis kucing itu. Siapa yang namanya kumis kucing itu? Ada yang kemarin itu, yang mantan Danjen Kopassus yang kemarin itu terlibat dengan kepemilikan senjata api ilegal. Mengatakan bahwasanya Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden yang tidak bermutu. Kumismu itulah dulu urus. Udah kayak mana rumahnya anakmu? Udah gimana anakmu? Udah hebat? Sebetulnya kau itu yang gak bermutu. Masa seorang Danjen Kopassus punya pola pikir seperti itu? Bikin makar. Kalah apa? Gak sopan kau. Mau kau bikin makar, coba sekarang dulu, bikin dulu makar sekarang. Kemarin kan waktu Bapak Joko Widodo kan mau makar kalian. Sekarang Bapak Prabowo itu coba dulu bikin makar dulu kalian. Bikin dulu. So hebat kalian semuanya, so hebat. Ya itu dia. Ya kalau aku rasa aku mendukung keputusan daripada ke Panglima TNI. Kalian percaya nggak? Ya kalau untuk masalah ini bukan cuma Panglima TNI aja, tapi ada tangan-tangan yang tak terlihat. Siapa? Udah pasti Bapak Prabowo. Dan di sini biar tahu kalian, ini menegaskan bahwasanya Bapak Prabowo tidak mendukung gerakan mereka. Udah kelihatan kan kemana arah hatinya Bapak Prabowo? Udah kelihatan. Bapak Prabowo masih solid kepada Bapak Gibran. Bapak Prabowo masih solid kepada Bapak Joko Widodo. Buktinya apa? Dari sekian banyak orang, bukan Megawati yang dipilih untuk ke Vatikan, tapi Bapak Jokowi. Begitu juga ada ulah-ulah daripada para purnawirawan yang bisa dikatakan ini agak tersesat, ku bilang. Menuntut Gibran untuk mundur, ternyata apa? Anaknya dimutasi. Ini menegaskan sikap dari Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Prabowo tidak sejalan dengan kalian. Sudah jelas. Nggak perlu dikonfirmasi lagi. Kalian kira itu cuma Panglima TNI asal-asal untuk memutasi? Nggak yakin aku. Itu pasti ada callingan itu. Menurutku. Nanti aku salah ngomong. Menurutku, kalaupun salah, contohnya kalau memang dimutasi karena memang sesuai kebutuhan, ya nggak apa-apa. Ya mungkin saja dimutasi karena kebutuhan, ya. Coba bayangkan kalian, dari seorang panglima jadi staf khusus. Itu ibaratkan menteri jadi staf khusus. Menteri, ada wakil menteri, staf khusus. Ini kalau bicara di kementerian kan begitu. Coba bayangkan kalian, staf khusus apa sih fungsinya? Ini biar tahu kalian, bagi seorang prajurit, lebih bagus pangkat tidak terlalu tinggi tapi dia punya komando, dia punya pasukan, daripada pangkatnya agak tinggi tapi dia nggak punya pasukan. Aku berapa kali ngobrol ya
dengan teman-teman yang ada di TNI dan juga di kepolisian, ya itu apa mereka itu adalah suatu kebanggaan, sebuah kebanggaan gitu loh. Karena bagi mereka prajurit mereka itu, anak buah mereka itu, mereka anggap sebagai anak. Kita udah lihat kan bagaimana kesaksian Bapak Prabowo sangat dekat dengan anak buahnya, ya. Banyak kita dengar testimoni-testimoni bagaimana seorang panglima, seorang komandan itu dekat dengan anak buahnya. Karena ada sebuah kebanggaan gitu loh ketika dia menjadi kepala pasukan daripada cuma di kantor. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kan begitu, ya. Coba, ya. Aku nggak perlu sebutkan namanya. Ada dokter contohnya, pangkatnya sudah jenderal, ya. Tapi ada kolonel, ya. Dia itu bukan jenderal, tapi kolonel. Tapi dia punya pasukan. Mana lebih bangga? Lebih bangga yang kolonel. Karena memang darahnya TNI, darahnya prajurit itu ya bertempur. Nggak, ngeri kali, Wak. Pegang komando jadi staf khusus. Sendirilah. Aduh, itu dia makanya bapak-bapak, makanya ke depannya apapun yang kalian lakukan pikir-pikir dahulu, ya. Jangan efeknya nanti kemana-mana termasuk kepada anak. Oke? Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buh.